Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berikut saya akan jelaskan untuk latihan hari keempat, ya, latihan hari keempat untuk akuntansi dasar PPKD Jakarta Selatan tahun 2021 angkatan 2. Sorry. Ya, di sini ya ada latihan ya dengan contoh transaksi-transaksi di dealer EK. Nah, untuk pencatatan 1 Maret ya, di sini tugasnya adalah sebetulnya membuat laporan laba rugi, ya, kemudian membuat perubahan modal dan neraca keuangan. Tapi sebelumnya, sebelum dibuat laporan, pertama-tama kita harus mengkonversi ini semua ke dalam jurnal umum. Oke, seperti apa jurnal umumnya? Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, saya akan katakan dari tanggal 1 Maret transaksinya sampai dengan tanggal 30 Maret. Saya ulangi, dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret. Kemudian dari jurnal umum kita terjemahkan kembali prosesnya. Selanjutnya pencatatan di dalam buku besar. Nah, seperti ini. Oke. Dapat kata-kata ini dari mana? Dari sini, teman. Dari sini nih. Oke. Tuan Eka mendirikan ya dengan menyetor uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Oke, di sini. Oke, dari sini. Dan di buku besar ini harus komplit, harus jelas. Oke, penjelasan itu harus jelas, harus lengkap ya, seperti ini. Kemudian sampai dengan ini, sampai dengan sewa dibayar di muka. Oke, jadi di jurnal umum ini sebetulnya itu adalah pengklasifikasian, ya, pengklasifikasian dari sini. Dari transaksi-transaksi dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret, ya, mana-mana saja, transaksi mana saja yang masuk pos kas, posnya modal, posnya utang bank, perlengkapan dealer, ya, utang usaha, prive, dan lain-lain. Nah, kemudian dari sini, ya, dari sini ternyata kita melihat bahwa ada transaksi sewa dibayar di muka. Tanggal sewa dibayar di muka tanggal 30 Maret. Oh, sorry, 31 Maret. Salah di sini. Oke. 31 Maret sebetulnya. Oke, ini saya rubah dulu. 31 Maret. Artinya dia Tuan Eka ini sudah membayar uang sewa ruko sampai dengan bulan April. Ya, yang harusnya dibayar itu bulan depan sudah dibayar bulan ini. Sehingga dari sini, ya, atas dasar sini timbullah yang namanya akun jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini, akun jurnal penyesuaian. Dan di sini ternyata di buku besar ya, ternyata ada apa namanya? Ada penggunaan perlengkapan di sini. Ya, sehingga di sini pun di AJP sini harus disesuaikan beban sewa. Oke, sekian. Ya, dan untuk beban perlengkapan ini sebetulnya hanya status saja, yaitu ini yang sudah terpakai itu yang sudah terpakai ini adalah 8 juta. Ya, ini 8 juta. Beban sewa 7,5 juta. Nah, dari sini kemudian ada namanya buku besar setelah AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini. Oke, yang tadinya ini seperti ini. Oke, 15 juta. Kemudian setelah AJP menjadi seperti ini. Dan ini tidak hilang. Pencatatannya tidak hilang, tapi ditambahkan saja. Seharusnya proses dari AJP sini ke sini seharusnya. Tapi untuk supaya kita prosesnya itu step by step ya, dari buku besar AJP kemudian ke buku besar setelah AJP. Oke, nah setelah ini kita buat neraca saldo. Nih, ini adalah neraca saldo sebelum AJP. Nih, ini ketika ada AJP.
Oke, dan ini adalah neraca saldo setelah AJP seperti ini. Ya, di sini tidak ada perubahan, tidak ada perubahan nominal. Oke, dan yang ini akan kita pakai. Oke, perubahan setelah AJP yang akan kita pergunakan. Kemudian setelah itu, ya kita, oh sorry, setelah ke neraca saldo, ya kita ke laba rugi. Nah, seharusnya ke neraca saldo dulu baru laba rugi, teman-teman. Oke. Nah, rugi ini kita poskan, ya. Yang masuk laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Oke, pendapatan. Di sini pendapatan berapa? Oh, 26 juta. Masukkan di sini. Ya. Itu sebagai pendapatan kita. Dan kemudian beban operasional. Ya, beban operasional sekian. Nah, kemudian setelah ini di total, ya, apakah perusahaan ini untung atau rugi, ya. Dan di sini alhamdulillah ternyata perusahaannya untung di sini, ya, dengan menghasilkan laba 3.580.000. Nah, kemudian di sini, ya, setelah ini hasil ini, oke, dimasukkan ke sini, sehingga di sini jadilah yang namanya laporan perubahan 45 juta, 3.580.000 di total di sini. Oke, ya. Jadilah modal akhirnya itu, dan di sini ternyata pada tanggal ini, ya, pada tanggal sebentar, pada ya, nah, pada tanggal 9 Maret, ya, Tuan Eka mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi, sehingga di sini, ya, ada prefer di sini, ada pengurangan, sehingga total modal akhir adalah sekian. Oke, dari sini, ya, dari hasil modal, ya, dipakai untuk menghitung neraca keuangan. Nah, ya, kalau tadi ini neraca saldo, oke, kalau ini adalah sudah sampai ke neraca keuangan. Nih, modal. Oke, modal harus sama dengan sini. Nah, di sini, ya, di sini pengklasifikasian lagi, yaitu ada aktiva. Oke, aktiva itu berupa kas, perlengkapan, utang, sewa di bermuka, dan pasiva ini berupa utang-utang saja, dan liability and equity, yaitu utang dan modal. Ya, sehingga di sini, ya, didapat total aktiva sekian dan total pasiva sekian. Dan itulah apa namanya hasil daripada laporan ini laporan untuk hari keempat, ya. Sebelum kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.